Kalau tidak ada matahari, acara kita ini tidak jadi. Tapi semua itu untuk din, agama. Syamsuddin artinya mataharinya agama yang menerangi agama karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadir bersama kita pada kesempatan kali ini guru kita semua Syekh Sansuri Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Ini ada orang sekarang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kaki limanya pun nggak apa-apa. Minta surga kata Nabi yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling luar biasa, surga Jannatul Firdaus. Insya Allah kita semua masuk surga Jannatul Firdaus. Hadir bersama kita guru kita semua Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Bapak anggota DPR RI di tengah kesibukannya mengurus umat, jamaah, rakyat di Senayan masih sempat hadir bersama kita. Allahu Akbar. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Camat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, hadir pula bersama kita para zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, mengalir darah Nabi Muhammad dalam badan mereka. Allahu Akbar. Ustaz Somad memangnya nggak ada mengalir darah Nabi dalam badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan para habaib itu adalah tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Sayyidatuna Fatimah, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Muhammad, turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, turun kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, turun kepada Sayyidina Isa, turun kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampailah kepada para habaib As-Saggaf, Al-Jifri, Al-Haddad bin Syihab bin Syekh Abi Bakar, sampai mereka mendakwahkan Islam ke bumi Bima, sampai akhirnya kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk saudara-saudaraku seakidah, seagama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang tidak seakidah, tidak seagama, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi warga baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali balonnya. Itu untuk menenangkan anak-anak yang nangis. Jadi kalau ada yang nangis, jangan tunjuk Ustadz, dia makin nangis. Kalau anaknya nangis, nah itu balon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini haul. Apa itu haul? Hala yahulu haulan. Artinya sampai 1 tahun. Kita kalau bayar zakat, miliki emas 85 gram sampai 1 tahun, keluarkan 2,5%. 1 tahunnya itu disebut dengan haul. Sekarang haul yang ke-22, artinya sudah mutar 22 kali. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 22 tahun. Kesempatan di haul yang ke-22 tahun hadir Ustadz Abdul Somad. Kesempatan di haul yang ke-44 tahun nanti datang juga Abdul Somad. Cuman waktu yang 44 itu sebagian bapak ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Umur tidak ada yang tahu. Andai ada orang yang meninggal saat ini ketika haul yang pertama, di haul 22 dia masih hidup, tapi katanya udah meninggal, mungkin jasadnya tidak ada bersama dengan kita, tapi amal jariah anak-anak pesantren mengalir kepada mereka. Betul? Kata siapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, manusia mati meninggal dunia, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin,
ada 3 yang mengalir, diantaranya shadaqatun jariyah. Mengapa disebut jariyah? Jariyah artinya mengalir, tanah wakaf untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Anak-anak ngaji petang, siang, malam, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya. Saya berharap setelah Ustadz Somad pulang dari Donggo, makin bertambah tanah wakaf untuk pesantren Al-Ikhlas. Saya terkesan mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad, maka saya mewakafkan tanah yang ada di balik gunung. Tanah siapa? Enggak tahu. Wakafkanlah tanah yang dekat dari pemukiman pondok pesantren. Mungkin selama ini santrinya banyak yang udah di dalam, tapi masih banyak yang belum mendaftar. Mungkin ada yang bangun asrama. Saya tidak bisa memberikan tanah Pak Ustadz, tapi saya memberikan semen. Berapa sak? 3 truk. Masya Allah, truk betulan, mainan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang di Donggo ini yang duitnya banyak, dia bangun rumah megah mewah. Begitu dia meninggal dunia, rumahnya tinggal. Betul? Ada uangnya banyak, dia belikan mobil yang mahal. Begitu dia meninggal, mobilnya tinggal, dipakai sama istrinya dengan suami yang baru. Tengoklah Pak, mereka tersenyum. Mereka pakai mobil baru, mereka lewat di makam kita, dah apa-apa. Sakitnya Pak. Tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, kau datang ke pesantren Al-Ikhlas, kau katakan, ini wakaf saya, mengalir pahalanya. Sekarang saya tanya, mau beli mobil untuk ditinggalkan untuk mereka dengan suaminya yang baru, atau untuk pondok pesantren? Nampaknya mereka emosi Bu. Jangan undang Ustadz Somad, Ustadz provokator. Bukan itu maksud saya Beb. Maksud saya ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengalir untuk kita. Ustadz Somad ini tanda sayang menyampaikan ini. Betul? Jangan jawab betul, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uangnya banyak, dibelikan cincin, dibelikan gelang, dibelikan rantai, dibelikan subang, dibelikan anting. Gelang kanan sudah, kiri, cincin 2 sudah, 3. Beli kangkung ke pasar 2 ikat, nawarnya berapa? Yang tidak layu adalah bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan tidak ingin layu, akhirnya wajahnya diisi plastik. Hidungnya mancung, plastik. Dagunya mancung, plastik. Lesung pipinya plastik. Bertahan 2 bulan, habis operasi plastik. Setelah itu hidungnya turun, dagunya turun, pipinya turun, persis mak lampir. Yang kekal abadi hanyalah bekas wudhu, bekas tahajud. Orang terheran-heran, ibu, mbak, iya, itu wajahnya kok nggak tua-tua ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami semuanya tayamum selama ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan semen, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan kelas, alhamdulillah. Yang sudah mewakafkan, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, pesantrennya di mana? Ada? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kenapa Ustadz tanya? Saya takutnya khawatir pas pulang ditanya orang, Ustadz dari mana? Saya dari Donggo. Acara apa? Pengajian di pesantren. Pesantren apa? Al-Ikhlas. Ustadz, dalam sejarah Donggo pesantren itu nggak ada. Terus saya diundang siapa? Jin. Ada pesantren Al-Ikhlas di Donggo, dan Abdul Somad dimasukkan dalam keluarga besar masyarakat Donggo. Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain bahasa kami. Thank you very much. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mestinya saya balas dengan topi, apa namanya? Sambolo. Mestinya saya balas dengan kain kebesaran. Kain kebesaran berarti ukurannya XL.
Tapi karena Abdul Somad dengan segala keterbatasannya tak mampu membalas, kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u, doakanlah. Ku doakan semua seluruh masyarakatku, saudaraku, kawan-kawanku, sahabatku di Donggo selalu diberikan istiqomah, selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa mengisi Indonesia dengan amal-amal kebaikan, dan kita menghadap Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berada di bawah tenda gimana? Nyaman? Nyaman. Tenang? Sejuk? Menenangkan hati orang yang kepanasan. Saudaraku yang tidak dapat tenda, kalian jangan berkecil hati. Ustadz Somad enak aja ngomong begitu, dia di bawah tenda. Aku setengah dapat, setengah tidak. Kepalaku memang tenda, tapi lihatlah kakiku kepanasan. Supaya apa? Supaya aku dapat merasakan apa yang kau rasakan. Walaupun rasa tak dapat diungkapkan dengan kata. Andai ku ungkapkan rasa ini, rasaku belum tentu rasamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar setelah kita mati, masuk ke dalam lubang tanah, menjadi santapan cacing tanah. Hari kiamat kita bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada tenda. Apakah di akhirat ada tenda? Tidak ada. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Lalu kita bernaung di mana? Nabi Muhammad mengatakan, kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah naungan sodakoh, bukan somat. Semua orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sodakohnya. Abdul Somad ceramah di Donggo, bukan berarti uang orang di Donggo bersedekahlah, lalu uang orang di Donggo dibawa ke Pekanbaru Riau, bukan begitu. Infak, sedekah, zakat, hibah, wakaf, masyarakat Donggo kembali ke pondok pesantren Al-Ikhlas Donggo, bukan untuk Abdul Somad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita semua akan berada di bawah naungan. Selesai tausiah Abdul Somad, ada orang yang menelpon ke pesantren Al-Ikhlas Donggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terkesan mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad tentang panasnya padang mahsyar. Saya kebetulan tadi kepanasan, maka saya mau berwakaf. Berapa wakafnya? 100 juta. Yang berwakaf 100 juta untuk pesantren Al-Ikhlas, itu nanti di akhirat temboknya adalah semen cor 2 meter. Nah, itu kalau 100 juta. Kalau 10 juta tenda biru. Kalau 10.000 ya plastik resek lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, ada 1.000 orang. Berapakah uang yang terkumpul dalam setahun? Kalau mau ngitung buka kalkulator, kalau payah ngitung banyak. 1 orang 2,5 juta, 100 orang 250 juta. Kalau 1.000 orang 2,5 miliar. Maka banyak kelas yang bisa terbangun. Itu baru dari zakat saja. Bagaimana dengan infaknya? Semen infak, uang infak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Berapa rekening pondok pesantren Al-Ikhlas? Jangan mati sebelum transfer ke nomor berikut ini. Oh, ternyata nomornya pun nggak ada dipajang. Tabligh Akbar dalam rangka haul ke-22 YPP Al-Ikhlas Donggo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Foto sebelah kiri Ustadz Samsudin AHZ SPD SPDI pimpinan Ponpes Al-Ikhlas Donggo. Sebelah kanan Ustadz Somad. Dibuat fotonya lebih besar Ustadz Somad, biar supaya jangan terlihat terlalu kurus. Saya sangka kalau saya tausiah pakai sorban itu sudah kelihatan berwibawa. Begitu sampai di Donggo, sorban saya pun nggak laku, diganti pakai kain yang lebih besar biar nampak lebih jantan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita berikan,
Ustaz Somad, kalau kita sedekah 2.000 rupiah untuk pesantren diterima nggak? Diterima. Masuk surga nggak? Masuk. Cuman dekat WC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Kalau sebesar biji sawi dibalas 2.000 rupiah, lebih besar dari biji sawi kan? Artinya apa? Sebesar apapun bantuanmu untuk pondok pesantren akan mengalir. Kalau kamu bukan kiai, kalau kamu bukan ustadz, ingin pahala mengalir, bantu pondok pesantren. Kalau kamu tidak penghafal Quran, kalau kamu bukan qori internasional, ingin seperti Ustadz Sansuri Firdaus, oh Masya Allah, saya melihat beliau mengaji, menetes air mata saya. Kenapa? Kenapa leher kami bentuknya sama kok bunyinya lain? Selama beliau ngaji tadi saya tengok, aku sudah putus harapan, tapi insya Allah anakku kan masih ada. Doakan anak-anak. Suara beliau tadi bisa halus, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah rupanya kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu bukan qori, kalau kamu bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahalanya, caranya mudah. Bantu pondok pesantren. 1.000 santri Al-Ikhlas Donggo akan mengalirkan pahala sampai hari kiamat insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin setelah acara ini jamaah berdatangan berduyun-duyun ke pondok pesantren Al-Ikhlas, bertanya berapa asrama yang perlu kami bantu, berapa tempat tidur yang perlu kami support, berapa ini semua. Tapi jangan nanti kalau ditanya Pak Kiai mau bantu, enggak, mau nanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua akan mati menghadap Allah yang hari ini gagah perkasa kaya raya, yang hari ini tegak berdiri di atas tanah. Kau diciptakan dari tanah. Ini masyarakat Donggo semuanya diciptakan dari tanah kan? Ya. Tolong yang dari besi angkat tangan. Mana tahu ada angkat tangan. Kalau ada angkat tangan dia ngaku dari besi, itu berarti Robocop dan Transformer. Ustaz Somad katanya manusia ini dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama macam tanah. Itu tetangga saya sombongnya luar biasa. Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Ustaz Somad itu katanya ngomong semua manusia sama diciptakan dari tanah, harus rendah hati, harus tawadhu. Dia sendiri sombong. Dia berada di atas pentas. Dia berada di atas pentas pakai bunga-bunga, pakai karpet. Oh saudaraku, kau nggak tahu rasanya gimana rasanya di atas karpet ini. Panas. Nggak percaya nanti setelah kami pulang naik ke atas. Artinya apa? Ini pentas kehidupan. Setelah ini kita semua akan menghadap Allah. Bubar. Pentas akan berakhir. Tidak ada pesta yang tak berakhir. Selesai acara tablik akbar, Ustaz Somad pasti pulang. Andai semua jamaah pulang, dia tetap berdiri di sini, pasti panitia akan berbisik, Ustaz sudah selesai, turun. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Semuanya akan digulung. Pentas digulung, karpet digulung, bunga-bunga dibawa pulang. Begitulah kehidupan. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng setengah mati. Yang cantik mati, yang kurang cantik mati-matian. Kita semua hanya akan, Abdul Somad hanya ingin dikenang oleh anak-anakku di Donggo sebagai orang yang pernah tausiah di pesantren mereka. Amin. Kau orang mana? Aku orang Bima. Di mana? Di Donggo. Pesantren mana? Pesantren Al-Ikhlas. Kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Dia pernah ceramah di pesantren kami. Kapan? Pada haul yang 22 tahun 2022. Di mana dia sekarang? Udah mati. Tapi mustahil anak-anak Al-Ikhlas ini tidak mengirimkan Al-Fatihah. Mereka akan berkata, begitu datang berita kematian Abdul Somad dari Riau, nun jauh di Pulau Sumatera, apa kata mereka? Untuk guru kami almarhum Ustadz Abdul Somad, Al-Fatihah. Langsung, jangan baca sekarang. Baca sekarang pun nggak apa-apa. Kalau Al-Fatihah dibacakan untuk orang yang sudah mati meninggal dunia, pahalanya sampai. Kalau dibacakan untuk orang yang masih hidup,
itu artinya bertawasul, mendoakan orang tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Dua-duanya baik, nggak salah. Ini yang diinginkan Abdul Somad. Apa yang diinginkan hidup ini? Oh, Ustaz Somad itu ceramah ke sana kemari karena ingin makan banyak biar gemuk. Saya sudah dikasih minum susu kental manis 1 hari 3 saset, nggak nambah-nambah. Saya telepon dokter, Pak dokter, kemarin katanya kalau mau gemuk minum susu kental manis, kok nggak udah gemuk-gemuk, udah sebulan minum. Ustaz Somad itu memang sudah takdir, terima aja. Apa yang mau dicari hidup ini? Titel sudah dibuatkan sepanjang-panjangnya. Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA PhD Dai Nusantara, sampai 2 baris. Kalau disusun panjang 2 meter, tinggal 1 yang belum, almarhum. Hidup ini yang kita inginkan ada amal jariah yang mengalir setelah mati. Sedekahun jariah ada untuk pondok pesantren Al-Ikhlas. Ilmun yang ta'fa'u bih ada karena anak-anaknya mengajarkan agama Islam yang agama rahmatan lil alamin. Waladun solihun, itulah dia anak-anak yang dididik di pondok pesantren. Jam 4 dia sudah bangun tahajud, dari jam 4 ke jam 5 baca Quran, tahajud, zikir, doa. Jam 5 menjelang azan berkumandang, assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Anak-anak di pesantren Al-Ikhlas sudah tahajud sejam yang lalu. Sekarang Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan buat baleho besar-besar, 1 man 1 tree, 1 orang 1 pohon. Di beberapa kabupaten kota Pak Kuanya buat peraturan, yang mau nikah bawa 1 pohon, yang mau cerai 2 pohon. Untuk apa? Reboisasi, penghijauan, karena hutan sudah gundul. Tapi di Donggo hutan masih hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Ini yang agak-agak kuning dikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tanam pohon, kita udah mau mati. Kita nggak sempat makan manis buahnya, kita nggak sempat bernaung di bawah daunnya. Untuk apa kita tanam? Memang kita tidak sempat menikmatinya, tapi ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, maka orang yang menanam pohon kayu itu mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Begitu ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau Pak Ustaz anak saya di pesantren, nanti kalau dia di pesantren jadi teroris, jadi ekstremis, jadi radikal, dia akan bawa golok, motong kepala orang. Jangankan nakut-nakuti tetangga, mengasah pisau di depan mata kambing pun nggak boleh. Ada seorang Arab Badui ngambil golok, dia asah pisau di depan mata kambing. Nabi ngelihat, Nabi marah. Aturidu antumita mau taten, kamu mau buat mati kambing itu berkali-kali. Makanya kalau telinga kambing itu panjang, pas mau motong ditarik menutup matanya. Kemarin saya dikirimi video, di sana motong sapi, di sini sapi masih hidup. Antara sapi yang masih hidup dengan sapi yang mau dipotong dibuat ada 1 baleho panjang menutup. Tapi kurang lebar, ditarik ke bawah, sapinya nengok ke atas. Ditarik ke atas, sapinya ngintip dari bawah. Enggak boleh melihat binatang mati tersakiti. Kalau menteror kambing aja nggak boleh, mengasah pisau di depan mata kambing aja nggak boleh, apalagi ibu-ibu menteror bapak-bapak. Abang kalau mau keluar kota macam-macam. Begitulah Islam. Islam diambil dari kata salam. Dalam bahasa Inggris salam artinya peace. Peace artinya damai. Peace damai. Pipis kencing. Insya Allah kita akan berada dalam kedamaian, insya Allah. Oh, ternyata ceramah Ustaz Somad itu penuh kedamaian. Ya, selama ini yang kami tonton di medsos itu kekacauan karena mereka nggak punya paket 2 giga. Dia potong-potong ceramah Ustaz Abdul Somad, dia sarser. Orang yang tidak punya modal, otaknya pun cuma 1,2 giga. Kurang otak, kurang duit. Ini yang jadi masalah. Tapi di Donggo orangnya kaya raya. Dari mana Ustaz tahu orang di Donggo kaya raya? Nih, pentasnya megah, mewah, bineka tunggal ika.
Di tempat lain belum ada yang pasang begini karena belum 17 Agustus. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dengan tetes peluh keringat dan air mata sehingga acara ini terselenggara dibalas Allah kebaikan. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 2, amin. Dia nggak tahu istrinya ngelihat dari tadi. Mudah-mudahan yang mudah menikah belum punya anak diberikan anak yang penghafal Quran. Yang sudah meninggal dunia diampunkan, diselamatkan dari azab kubur. Allah hazihin niat untuk niat kebaikan-kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kalau baca Fatihah begitu slow, tenang. Ini sekarang saya tengok banyak orang pas diajak Al-Fatihah macam dapat gorengan panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala syu'ubina Donggo. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada saudaraku yang ada di Donggo dan sekitarnya ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang selalu berpikir lurus, berbuat lurus, berkata lurus yang benar ya Allah. Allahumma jama'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kalau kami mati, satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dengan orang-orang yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami anak-anak yang rajin menghafal Quran, minal qurra wal hufaz, menjadi para qari dan hafiz ya Allah. Allahumma ja'al tullabana fi ma'had Al-Ikhlas Donggo, jadikan anak-anak kami yang ada di pesantren Donggo mabsutin, mereka betah tinggal di pondok pesantren sampai tamat nanti ya Allah. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari pergaulan bebas, jaga mereka sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Pak Camat kami, Pak MUI kami, Pak DPR RI kami, para ustadz kami, kuatkan hati mereka dalam menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di singgasana arasmu, yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama saudara-saudara kami ya Allah. Sebagaimana Kau buat kami bersama di Donggo Bima, buat juga kami bersama di surga Jannatul Firdaus. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat Kau ciptakan Nabi Adam, hari Jumat Kau kiamatkan dunia, hari Jumat Kau pilih sebagai Sayyidul Ayyam, maka muliakan kami dengan kemuliaan hari Jumat ini ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Mohon berkenan Ustaz